المباركة على هذا الملتقى العظيم. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di malam yang mubarakah ini insyaallah dalam silsilah kegiatan kita di tarbiyah gabungan bersama Halaqah Musa atau bersama asatidzah di Halaqah Musa hafizahumullahu taala jami'an. Dan alhamdulillah di malam ini insyaallah kita akan sama-sama mendengarkan petuah, nasihat yang akan menjadi gizi rohani kita di malam hari ini dari ustadz kita, guru kita yang tercinta, hafizahullah taala, Fadilatul Ustadz Muhammad Yusran, hafizahullah taala, di mana di malam hari ini kita akan mengangkat tema mengambil hikmah dari akhlak para salaf dan semangat ibadah mereka. وموضوعنا هذه الليلة في الحقيقة يعني يذكرنا أن كلمة يسيرة لكنها قاعدة عظيمة قالها الإمام مالك حفظه الله أو رحمه الله تعالى لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. Bahwasanya kurang lebih terjemahannya, kita yang berada di akhir zaman kondisinya tidak akan baik-baik saja sampai kemudian mengambil hikmah ya, dari para salaf kita terdahulu. Mengambil hikmah dari para salaf terdahulu dan mengambil pelajaran dari apa yang membuat mereka menjadi umat yang terbaik di zamannya atau di kurunnya. Insya Allah tanpa memperpanjang lagi dan mudah-mudahan nanti di akhir sesi daripada tarbiyah kita ini Ustadz kita memberikan waktu untuk tanya jawab, dan sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh ikhwah untuk mengikuti tarbiyah ini dengan khidmat, dengan baik, bahkan jika mungkin antum bisa mengaktifkan videonya, tentu ini lebih beradab ya, lebih beradab ketika antum bisa mengaktifkan videonya dan menunjukkan keseriusan antum untuk belajar ya. Karena jangan sampai dengan tidak mengaktifkan video ya datang syaitan ya, kemudian menggoda kita sampai kita mungkin tidur-tiduran dan seterusnya ya, bahkan mungkin sampai ketiduran. Waliyadzubillah. Ya, untuk itu bagi ikhwah yang bisa mengaktifkan videonya, harap diaktifkan videonya, dan di akhir sesi nanti harap antum menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Silakan bertanya kepada ustadz kita jika beliau berkenan untuk membuka sesi tanya jawab. Baik, untuk efisiensi waktu kepada ustadz kita, falyatafadhal mashkuran wa ma'jura. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para asatidzah, para ikhwas sekalian, hafizakumullah. Alhamdulillah, sangat berbahagia pada malam ini. Mungkin sebagian ikhwah, sebagian asatidzah masih sore ya di Saudi. Alhamdulillah, malam ini kami berkesempatan untuk bermajlis dengan antum di majlis yang mulia, yang berberkah ini, yaitu tarbiyah gabungan ya dengan anak-anakku sekalian, para ikhwah yang sementara kuliah ya, para ikhwah dan juga para asatidzah yang sementara kuliah di Saudi, yang merupakan kebahagiaan dan kehormatan kami mendapatkan juga kesempatan untuk bisa bersama dengan antum. Tema yang diamanahkan tema yang sangat penting, namun tentu saja ya mungkin tidak sulit ya untuk kita sampaikan bersama, namun
tentunya dalam tataran tatbiq ya, amaliyah, ya inilah yang merupakan ujian dan perjuangan bagi kita semuanya. Namun tentu saja ya, ketulusan hati kita dan tekad kuat kita, azam kita sejak awal yang selalu kita dengungkan untuk mengikuti salafus soleh, maka mengharuskan kita untuk mengikuti mereka dalam seluruh sisinya. Dan tentu saja kalau kita membaca sirah mereka, membaca biografi mereka, maka di antara hal yang sangat menonjol yang sering lewat pada qiraah kita adalah sisi akhlak mereka dan sisi ibadah mereka. Kekuatan ibadah mereka dan kualitas ibadah mereka yang melahirkan akhlak-akhlak yang mulia yang ada pada salafuna as-salih. Asatidah dan ikhwas sekalian, untuk membahas masalah ini, ya kami mencoba dalam waktu beberapa jam tadi untuk mencari kira-kira apa yang tepat ya untuk dibahas bersama antum. Apalagi ya kita semuanya insya Allah telah banyak membaca itu. Ada beberapa referensi yang tentu saja sangat penting untuk kita baca ya, dan tentu saja utamanya kalau ditulis oleh para ulama-ulama kita terdahulu, karena mereka menulis dengan tulisan mereka yang digerakkan oleh hati mereka yang paling dalam, sehingga sangat membekas dan juga sangat memotivasi kita ketika membaca tulisan-tulisan mereka, utamanya dalam masalah ini. Entah bagaimana ya kalau kita bisa mendengarkan langsung dari pesan-pesan dan nasihat-nasihat lisan mereka, goresan pena mereka saja yang sungguh sangat berbekas ketika kita membaca masalah-masalah ini. Ada beberapa buku ya referensi yang kita sudah ketahui, namun tidak mengapa kami perlu takkid. Yang kami pribadi yang sangat banyak istifadah ya, dari tulisan-tulisan para ulama tersebut dalam masalah ini. Di antaranya adalah buku karya Imam Al-Ajurri, Al-Imam Muhammad bin Husain Al-Ajurri rahimahullah, ulama di abad keempat Hijriyah. Kitab beliau atau buku kecil beliau tapi sangat bermanfaat, yaitu Akhlaqul Ulama, ya, Akhlaqul Ulama. Dan beliau punya beberapa buku tentunya, tapi di antara buku beliau yang kecil, risalah yang ringan, namun ketika kita membaca, kita seharusnya merasa ditegur ya dengan nasihat-nasihat beliau. Dan juga di antara buku yang sangat penting adalah karya dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, Al-Jami' li Akhlaq Ar-Rawi wa Adab As-Sami'. Dan salah satu buku juga yang sangat bermanfaat, dan ini yang akan kami angkat dalam pertemuan ini, yaitu kitab Iqtida Al-Ilm Al-Amal. Ya, Iqtida Al-Ilm Al-Amal, buku kecil, risalah kecil, karya dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi yang dikatakan sebagai Hafidhul Masyriq. Beliau menulis buku ini dan mengingatkan kita ya akan masalah ini. Dan juga buku karya dari imam yang lain, ya, Hafidhul Maghrib, yang semasa dengan Imam Khatib Al-Baghdadi, yaitu Al-Imam Ibnu Abdul Bar, Al-Jami' li Bayanil Ilm wa Fadlihi. Ya, ini pembahasan tentang ilmu. Namun kalau kita baca buku-buku ini, kita akan tahu bahwasanya mereka ketika bicara tentang ilmu, bukan sekadar mereka mengajarkan kepada kita bagaimana tahsil al-ilm, bagaimana kita bisa menyerap ilmu dengan baik, memahaminya dan menghafalkannya,
Tapi di antara hal yang paling mereka tekankan adalah bagaimana kita bisa beradab dengan ilmu dan bagaimana ilmu kita bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita. Itu di antara buku-buku yang sangat penting, dan juga tentunya dari kalangan-kalangan mutaakhirin ya, di abad-abad ke-8 Hijriah adalah karya dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang seperti Syarh Hadis Madhi Bani Ja'ian, dan juga buku beliau Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Ya, buku ini juga menerangkan kepada kita mana sebenarnya ilmu yang bermanfaat dan mana ilmu yang tidak bermanfaat. Dan apa sebenarnya perbedaan mencolok antara salaf dan khalaf. Mereka punya Al-Quran, dan Al-Quran yang kita pegang hari ini sama saja dengan apa yang mereka pegang. Hadis-hadis mereka juga demikian. Bahkan hari ini mungkin hadis-hadis Nabi kita SAW lebih terkumpul pada kita dibandingkan sebagian mereka. Dan wasail untuk mendapatkan ilmu lebih mutawaffirah sebenarnya. Namun apa sisi yang paling mencolok antara kita dengan salaf? Ya, beliau menjelaskan masalah tersebut. Dan intinya kalau kita baca adalah persoalan kebeningan dan ketulusan hati mereka, keikhlasan mereka, dan juga adab-adab dan akhlak mereka dalam menuntut ilmu. Dan inilah kita bisa faham kenapa ya Sufyan Ats-Tsauri, kenapa Abdullah bin Mubarak dan ulama-ulama yang lainnya menjelaskan di antara metode mereka menuntut ilmu adalah mereka belajar dulu adab, dan mereka beribadah dulu sebelum menuntut ilmu, agar ketika ilmu datang maka tidak sulit untuk mereka segera mengamalkannya. Dan juga sangat penting ya dibaca ya, dan kami yakin antum juga sudah sering membaca buku-buku Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, kitab-kitab beliau yang memang kita bisa rasakan ya bahwa beliau adalah seorang tabibul qulub yang bisa kita rasakan menghidupkan hati-hati kita, utamanya pembahasan ta'zim al-awamir wal manahi ya, yang beliau tulis dalam bagian-bagian awal kitab beliau Al-Wabil As-Sayyib. Ini buku yang seharusnya menjadi buku pegangan atau buku peneman bagi setiap penuntut ilmu, dan di sana masih sangat banyak ya. Kita tahu ulama kita sangat mementingkan masalah ini sehingga masalah-masalah ini sangat banyak mereka tulis. Bahkan buku-buku fikih saja, buku-buku akidah pun tidak luput ya mereka masukkan masalah-masalah yang seperti ini. Tapi apa yang kami sebutkan hanyalah sebagian ya kecil di antara apa yang mungkin juga antum sudah baca dan sangat kuasai dan juga insyaallah telah mengamalkannya. Untuk kalangan mutaakhirin ya di zaman kita ya, mungkin ya di antara kitab yang sangat sering kita baca dan sudah sering kita pelajari juga adalah risalah kecil karya salah seorang imam besar di abad ini atau di zaman ini, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, Hilyatu Thalibil Ilm. Buku ini risalah yang sangat ringkas, namun kalau kita baca kita tahu bahwa Syekh menulis dan beliau insyaallah nahsabuhu kadzalik wallahu hasibuhu wala nuzakki 'alallahi ahada. Beliau menulis dan memang beliau adalah orang yang menjadi contoh dari apa-apa yang telah beliau tulis. Ikhwah dan asatidzah sekalian, waktu terbatas ya. Kami mau ajak ikhwah sekalian untuk mencoba kita membaca ya. Ana cuma mau ajak kita membaca beberapa nusus ya dan asar yang kami pilih dari risalah atau kitab atau kutaib ya, Iqtida al-Ilm al-Amal. Dan kami cuma pilih bagian-bagian awalnya saja ya. Wa illa maka di sana sangat banyak bab-bab yang perlu untuk dibaca sejak awal sampai akhir.
Dan ini termasuk risalah yang juga awal-awal yang kami baca ketika di Madinah, ya, apalagi juga alhamdulillah Syekh Al-Albani rahimahullah, salah satu asar beliau di antara tahqiqat yang paling awal-awal beliau juga adalah kitab ini, Risalah Iqtida' al-Ilm al-Amal, karya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Jadi kita hanya sekedar membaca, ya, mau ajak ikhwah untuk sekedar membaca, mengingatkan kita akan pentingnya masalah adab, akhlak, dan ibadah bagi para penuntut ilmu. Ya, bisa dibaca ya. Di bagian awal, ya, Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah atau Al-Hafidh Abu Bakar, ya, Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah memuat satu hadis, ya. Sebenarnya ada beberapa hadis, tapi ini hadis yang paling sahih yang beliau sebutkan. Dan ini tentu saja risalah seperti adat kebiasaan tradisi para ulama kita, mereka menyebutkan dengan sanad-sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Walaupun tentu saja ada beberapa mungkin sanad-sanad yang lemah, tapi jika dia bukan hadis, ya maka kita tidak permasalahkan, ya, kita kutip saja, apalagi maknanya baik. Untuk hadis ini hadis yang terkenal yang juga diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba', an umrihi fima afnah, wa an ilmihi madza 'amila fihi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an jismihi fima ablah. Ya, tentu saja ini semua penting untuk kita renungi, kita renungkan, utamanya untuk alladzi yahumuna fi hadzal mawdu' adalah wa an ilmihi madza amila fihi, ya, wa an ilmihi madza amila fihi, terhadap ilmunya apa yang telah dia amalkan. Ya, para salaf, yang ulama-ulama kita, ini salah satu hadis yang paling menakutkan mereka, ya, karena mereka adalah ashabul ilm, yang mereka adalah orang yang sangat semangat menuntut ilmu dan sangat menguasai ilmu, dan inilah yang menjadi hal yang paling mengkhawatirkan mereka. Tentu saja kullun bihasabih, ya. Kalau orang-orang kaya mungkin ya akan melihat persoalan wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, ya, dan seterusnya, ya. Walaupun seharusnya setiap kita terkena dengan semuanya ini, tapi tentu saja bagi al-ulama dan tulabul ilm, di antara hal yang perlu dia persiapkan sejak sekarang, ya, ini kabar yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tentu saja bukan disebutkan begitu saja, tapi isyarat penting untuk nu'iddu jawaban likulli hadas su'al, ya, untuk kita siapkan setiap jawaban terhadap setiap pertanyaan ini. Dan tentu saja jawaban yang dimaksudkan bukan dengan hafalan kita hari ini, tapi dengan pengamalan, ya. Semua jawaban-jawaban yang akan kita jawabkan nanti terhadap pertanyaan ini adalah dengan pengamalan hari ini, bukan dengan menguatkan hafalan terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Wa an ilmihi madza amila bihi, ya. Ini hadis yang terkenal, ya, kita tidak perlu bahas panjang. Ada beberapa asar sahabat, tentu saja, ya, kalau kita baca kitab Risalah Iqtida' al-Ilm al-Amal, Imam Khatib Al-Baghdadi tidak mengurutkan asar sahabat, ya. Beliau kadang sebutkan sahabat, kemudian tabi'in, kemudian ulama-ulama yang lain, dan seterusnya. Dan juga, ya, demikian tabi'in, atba'at tabi'in. Kami coba urutkan dari para sahabat, kemudian tabi'in, dan setelah tabi'in. Dan ini seperti yang kami sebutkan hanyalah bab-bab awal saja. Di antara asar sahabat yang beliau kutip,
paling banyak perkataan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat yang dikenal sebagai hakimul ummah, ya, ahlul hikmah dari umat ini. Di antara perkataan beliau, ya, beliau mengatakan, innaka lan takuna aliman hatta takuna muta'alliman. Ya, jadi saya kira kita semua faham maknanya, ya. Innaka lan takuna aliman hatta takuna muta'alliman. Walan takuna muta'alliman hatta takuna bima alimta amila. Ya. Jadi, ya, untuk menjadi seorang alim tentu saja perlu belajar. Karena tidak ada seorang yang langsung lahir menjadi seorang alim. Namun untuk menjadi seorang muta'allim, ya, harus bisa mengamalkan. Ya, jadi seorang yang menjadikan muta'allim, dia harus tahu bahwasanya selain dia ta'allum, maka alaihi kadalik al-amal. La takunu aliman hatta takuna muta'allima, wala takunu bil ilmi aliman hatta takun bihi amila. Ini juga, ya, orang alim, definisi alim di zaman itu, ya, dan ini masih di awal-awal generasi sahabat, ya, masih di generasi pertama, diingatkan sejak awal, ya. Padahal kalau kita tahu, ya, kita ingat mereka ini adalah generasi yang terbaik, tapi karena begitu mereka menyayangi kita, ya, umat yang datang belakangan, maka sejak awal yang mereka pesan bahwa seorang yang dikatakan alim adalah orang yang mengamalkan. Beliau juga mengatakan, Ibna Adam, i'mal ka'annaka tarah. Ya, ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa'dud nafsaka fil mauta, ya, selalu kita menganggap diri kita bagian dari kematian, orang-orang yang mati. Wattaqi da'watal mazlum. Ma 'allamallahu 'abdan 'ilman illa kallafahu Allahu yaumal qiyamah dimarahu minal amal. Ya. Jadi, ya, selalu amal lahir dan batin, ya, selalu kita hadirkan pada diri kita. Beliau juga mengatakan, innal 'abda yaumal qiyamah la mas'ulun ma amilta bima alimta. Nah, ini sesuai dengan hadis tadi. Innama akhafu an yakuna awwala ma yas'aluni anhu rabbi. Nah, ini beliau mengatakan bagaimana kekhawatiran seorang Abu Darda radhiyallahu anhu. Innama akhafu an yakuna awwala ma yas'aluni anhu rabbi an yaqula qad alimta fama amilta fima alimta. Ya, jadi seorang Abu Darda, beliau sangat terkesan, ya, dengan hadis tadi, hadis Abu Barzah, ya, sehingga beliau mengatakan, hal yang paling aku khawatirkan jika pertanyaan yang pertama kali disampaikan kepadaku kelak adalah apa yang telah kamu amalkan dari apa yang telah kamu ketahui. Inna akhwafa ma akhafu ala nafsi an yuqala li ya Uwaimir, ya, nama beliau, ya, Uwaimir Abu Darda. Hal alimta? Fa aqulu na'am. Ya, kalau ditanya kamu sudah tahu, bilang iya. Lalu dikatakan famadza amilta fima alimta? Ya, famadza amilta fima alimta? Jadi pertanyaan pertama mungkin agak mudah, yang kita mengatakan saya sudah tahu. Tapi pertanyaan yang datang selanjutnya inilah yang menjadi masalah. Apa yang telah kamu amalkan? Inni lastu akhsha an yuqala li ya Uwaimir madza alimta, walakinni akhsha an yuqala ya Uwaimir madza amilta fima alimta. Ya, jadi ini kekhawatiran, ya, seorang Abu Darda radhiyallahu anhu, bukan kekhawatiran ditanya apa yang telah kamu ilmui, tapi kekhawatirannya adalah apa yang telah kamu amalkan. Kemudian asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, hatafal ilmu bil amal, perkataan yang terkenal ini, fa in ajabahu wa illa tahal. Ya, ini Khatib Al-Baghdadi riwayatkan dalam Iqtida' Ilmi al-Amal, dan ini juga disyaratkan oleh Syekh Bakar dalam hilyahnya. Dan kalau kita rujuk langsung ke kitab ini, Iqtida' Ilmi al-Amal, di antara keunikan sanadnya adalah periwayatan bapak dari bapak dan seterusnya, anak dari bapak, ya. Ada 9, ya. 9 berturut-turut, an abi, ya, mereka mengatakan. Perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hatafal ilmu bil amal. Ilmu menelpon, ya, menghubungi amal. Fa in ajabahu, kalau ada respon, amal siap merespon dari ilmu, maka, ya, ilmu akan datang. Wa illar tahal, ya, kalau
amal tidak mau merespon, maka ilmu itu akan pergi. Ya, ilmu akan pergi. Maksudnya mungkin ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat. Jadi perlu dilihat kesiapan sejak awal. Ya, makanya ikhwas sekalian, ya, satidah sekalian, ini yang harus menjadi niatan kita, tekad kita. Bahwasanya kita belajar untuk mengamalkan. Ya, apa saja yang kita pelajari, kita upayakan memang untuk kita amalkan, bukan sekedar untuk kita jadikan hafalan, wawasan, dan apatah lagi ya untuk sekedar untuk kita bangga-banggakan atau untuk kita bicarakan di hadapan manusia. Az-zahid 'indana man 'alima fa'amil wa man ayqana fahadzar fa in amsa 'ala usrin hamidallaha wa in asbaha 'ala yusrin syakarallaha fa hadha huwa az-zahid. Ya, inilah zuhud yang sesungguhnya. Jadi zuhud yang sesungguhnya adalah yang memiliki sifat-sifat yang seperti ini. Kemudian beberapa perkataan sahabat yang lain dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ta'allamu ma syi'tum an ta'allamu. Ya, silakan pelajari apa yang kalian ingin pelajari. Tapi falan yanfa'akumullahu azza wa jalla hatta ta'malu bima ta'lamun. Ya, silakan belajar terus, kejar apa yang kalian jadikan target dari ilmu. Tapi ingat bahwa tidaklah bermanfaat ilmu yang kita kejar, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita capek-capek untuk mendapatkannya, ilmu yang kita rela untuk begadang untuk mendapatkannya, kecuali itu baru bermanfaat jika kita mengamalkannya. Falan yanfa'akumullahu azza wa jalla hatta ta'malu bima ta'lamun. Ya, begitu kata afqahun nasi bil halali wal haram, ya, sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, ayuhan nas ta'allamu faman alima falyamal. Ya. Ini diingatkan, ya, wanti-wanti dari Abdullah bin Mas'ud. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, masalu ilmin la yu'malu bihi kamathali kanzin la yunfaq minhu. Ya, jadi kalau orang-orang kaya, celaan bagi mereka adalah ketika harta mereka tumpuk-tumpuk, mereka sekedar kumpul-kumpul dan bangga-banggakan, dan mereka tidak infakkan, maka celaan kepada para penuntut ilmu adalah ketika dia menuntut ilmu, mempelajari sesuatu tapi tidak mengamalkannya. Masalu ilmin la yu'malu bihi kamathali kanzin la yunfaqu minhu fi sabilillahi azza wa jal. Ya. Kemudian dari sebagian tabi'in, dari Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi, ya, salah seorang tabi'in yang terkenal, al-Basri, idza ahdatsallahu laka ilman fa ahdits lahu ibadah. Ya. Jadi kalau ada ilmu baru, maka mesti ada juga ibadah yang baru. Ya, ini yang selalu kita perlu pertanyakan ikhwas sekalian, para asatidzah sekalian. Allahul musta'an, ya. Sering sekali ilmu kita, bahkan setiap hari mungkin ilmu bertambah. Tapi mana ibadah yang bertambah dari kita? Idza ahdatsallahu laka ilman fa ahdits lahu ibadah. Mestinya berbanding lurus, selaras, tambah ilmu tambah ibadah. Wala yakun innama hammuka an tuhaddisa bihin nas. Ya, wallahul musta'an. Ini yang kadang menjadi penyakit bagi kita kadang, ya. Ketika ada ilmu, kita baru dapat ilmu, bahkan kadang kita masih mungkin sebagian kita baru baca di satu buku atau masih sementara dengarkan dari seorang ulama atau masyayikh kita, maka kadang syaitan memunculkan pada kita, ini bagus menjadi bahan untuk kita ceramahkan. Ini bagus bahan untuk kita taklimkan. Ini bagus bahan untuk nanti jadi tema khutbah kita. Kita tidak langsung berpikir bahwa ini, ya, pesan yang sangat berkesan untuk saya, maka insya Allah saya akan amalkan. Ya. Karena itu, ya, Abu Qilabah mengingatkan, idza ahdatsallahu laka ilman fa ahdits lahu ibadah wala yakun innama hammuka an tuhaddisa bihin nas. Jadi cuma jadi bahan saja untuk ceramah, bahan untuk taklim, bahan untuk didiskusikan, ya, di hadapan orang. Idza ahdatsallahu laka ilman fa ahdits lillahi ibadah. Ya, ini juga beliau ingatkan. Fa ahdits lillahi ibadah. Ya, beliau ingatkan akan pentingnya niat yang ikhlas. Wala takunanna innama hammuka an tuhaddisa bihin nas. Ya, kurang lebih sama, ya. Imam Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dengan beberapa sanad, ya, dengan beberapa perubahan lafaz. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan himmatul ulama ar-riayah wa himmatus sufaha ar-riwayah. Ya. Jadi kadang kita sangka
bahwa ketika kita sudah menghafalkan ilmu, ketika kita sudah meriwayatkan, menyampaikan kepada orang lain, ini menunjukkan keilmuan kita. Kita mungkin sudah menyangka kita menjadi barisan, sudah masuk dalam kafilah al-ulama. Tapi ternyata Hasan al-Basri mengingatkan, ya, Abu Sa'id Hasan al-Basri, imam yang terkenal ini, beliau mengatakan bahwa himmatul ulama ar-ri'ayah, ya, menjaga ilmu tersebut dan mengamalkannya. Ini yang disilakan juga oleh Syekh Bakar dengan hifzur ri'ayah, ya, bukan sekadar hifzur riwayat tapi hifzur ri'ayah. Diamalkan, dijaga dengan baik. Wa himmatus sufaha, orang-orang bodoh justru, ya, himmahnya hanyalah sekedar bagaimana meriwayatkan, mengumpulkan, menghafalkan dan meriwayatkannya. Ya, jadi inilah kadang berubah sudah mustalah al-ulama, ya, di antara kita. Ya, kita kadang menyangka ini sekedar ini sudah kita menjadi bagian dari para ulama. Laisal imanu, ini juga terkenal ya dari beliau. Laisal imanu bitahalli wala bitamanni walakin ma waqara fil qulubi wa saddaqathu al-amal man qala hasanan wa amila ghaira salih. Ini beliau katakan man qala hasanan wa amila ghaira salih. Bicaranya bagus, ya. Orasinya mantap, ya. Narasi yang disampaikan indah, ya. Tapi kata beliau wa amila ghaira salih. Tapi sayang beda amalannya dengan penyampaiannya. Wa amila ghaira salih raddahu Allah ala qawlihi. Wa man qala hasana wa amila salihan rafa'ahu Allahu al-amal. Ya. Amallah yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Ya, beliau beristidlal dengan firman Allah di surat Fatir, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'uhu. Ya, wal amalus salih yarfa'u. Amal saleh lah yang akan mengangkat itu. Dan ya, beliau juga menafsirkan, ya, firman Allah di surat Isra, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Ya, beliau mengatakan amal, ya. Jadi setiap orang akan dikalungkan, ya, di lehernya dari catatan-catatan amalnya, ya, dan akan diperlihatkan. Allahul musta'an. Az-Zuhri rahimahullah, Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan la yusaqu lin-nasi 'amalu 'amil la ya'lam wa la yurda bi qawli 'alim la ya'mal. Ya. Seorang yang beramal tapi tidak berilmu, orang kurang percaya. Jangan-jangan amalannya ini salah, keliru. Biar bagus ibadahnya, ya, biar banyak ibadahnya, abid. Tapi kalau tidak berilmu kita khawatir. La nasiq bima amil. Kita agak ragu, jangan-jangan ini cuma perasaan saja yang diikuti, ya, semangat ibadah tanpa ilmu. Kita kadang agak ragu, ya, tidak terlalu percaya kepada orang seperti itu. Tapi beliau lanjutkan, wala yurda biqauli alim la ya'mal. Sebagaimana orang juga tidak senang, orang juga kadang merasa tidak tentram, ya, tidak terlalu percaya, dan kadang tidak ada dorongan untuk mau mengikuti seorang alim yang dia mungkin nampak alimnya, nampak keilmuannya, wawasannya, hafalannya, tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui atau apa yang dia sampaikan. Wala yurda biqauli alim la ya'mal. Dan ini sangat terasa, ya, sangat terasa kadang kita rasakan, ya, dan kita juga kadang nalumu anfusana, ya, akan hal ini. Ya, Allahul musta'an. La yardayanna nasu qawla alim la ya'mal wala amil la ya'lam. Ya. Jadi begitu, ya, bahwa sebagaimana seorang ahli ibadah kita tidak terlalu serak kepadanya, ya, ketika dia tidak berilmu, maka orang yang berilmu pun ketika tidak mengamalkan, ya, sikap kita juga kepadanya kurang lebih seperti itu. Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan man ta'allamal ilma lil amal kasarahu ilmuhu. Ya. Jadi kalau orang belajar karena mengamalkan. Jadi ini ikhwas sekalian, asatidzah sekalian, ini menunjukkan memang sejak awal, ya, pasang niat, pasang tekad. Kita menuntut ilmu untuk mengamalkan. Kasarahu ilmuhu. Ilmu itu akan menjadikan kita yang kasir amam Allah, ya, menjadikan kita tawadu dan tidak pernah menyombongkan diri di hadapan Allah dan tentu saja di tengah-tengah manusia. Wa man talabahu.
li ghairil amal, ya. Akan tetapi siapa yang menuntut bukan dengan niat untuk mengamalkan, zadahu fakhra, ya, dia akan dengan ilmunya maka dia akan bertambah sombong. Idza talabal abdul ilma liya'mala bihi kasrahu wa idza talabahu li ghairil amali zadahu fakhra. Innal abda idza talabal ilma lil amali kasrahu ilmuhu wa idza talabahu li ghairi dzalik izdada bihi fujura au fakhra. Ya. Jadi ya di sini ada tambahan, ya, fujuran au fakhra, ya. Bertambah bejat dia, ya, bertambah durhaka dia dan bertambah kesombongannya. Perkataan sebagian tabi'in yang lain, ya, Matar al-Warraq mengatakan khairul ilmi ma nafa' wa inna ma yanfa'ullahu bil ilm man alimahu summa amila bihi wa la yanfa'u bihi man alimahu summa tarakahu. Qala Muhammad bin Munkadir al-ilmu yahtifu bil amali fa in ajaba wa illa irtahal. Ya, Muhammad bin Munkadir mengatakan kurang lebih sama dengan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala Yunus bin Maisarah bin Halbas al-Jilani al-Jublani, ya, al-Jublani, taqulul hikmah tabtaghini ibnu Adam wa anta wajiduni fi harfaini. Ya. Apa itu hikmah? Ya, orang mencari hikmah. Beliau katakan, ya, bahwa hikmah itu ada pada dua huruf. Ta'malu bi khairi ma ta'lam wa tadharu syarrah ma ta'lam. Ta'malu bi khairi ma ta'lam wa tadharu syarrah ma ta'lam. Jadi intinya konsekuensi dari ilmu kita amalkan. Ya, kalau memang perlu diamalkan, amalkan. Kalau perlu ditinggalkan, maka tinggalkan. Itulah hikmah, ya. Inilah, ya, mungkin beliau memaksudkan firman Allah, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira, ya. Makna hikmah yang sesungguhnya. An Habib bin Ubaid Ar-Rahabi, ya, ini tabi'in, ya. Beliau mengatakan ta'allamul ilma waqiluhu, ya, waqiluhu wantafi'u bihi wa la ta'allamuhu litajammalu bihi, ya. Ini litajammalu bihi. Inilah yang ya, yang apa? Yang perhiasan-perhiasan yang ya kathaubai zur, ya, perhiasan-perhiasan yang palsu, yang tidak hakiki, ya. Adapun kalau dia mengamalkan dengan benar, dengan ibadah yang benar dan akhlak yang benar, maka itulah pada hakikatnya hilyatu thalibil ilm, ya, hilyatu thalibil ilm. Adapun kalau tidak, maka seakan-akan dia berhias dengan kata-katanya, tapi dialah hiasan yang palsu. Wala ta'allamuhu litajammalu bihi fa innahu yushiku in tala bikumul umr an yatajammal bil ilmi kama yatajammalu rajulu bi thawbihi. Ya, inilah, ya, beliau sudah mewanti-wanti bahwasanya akan datang masa di mana orang-orang nanti akan berhias-hias dengan ilmunya tapi dengan perhiasan yang palsu, ya, tidak hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkataan setelah, ya, dari atba'ut tabi'in dan setelahnya, Fudail bin Iyad mengatakan la yazalul alimu jahila bima alim hatta ya'mala bihi fa idza amila bihi kana alima. Ya, ini definisi alim bagi beliau, bahwa seorang alim walaupun dia sudah sangat faham, sudah hafal, sudah faham, bahkan sudah diajarkan dengan cara yang terbaik, dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya, orang yang mendengarkannya juga sangat enak mendengarkannya, tapi dia masih tetap dianggap seorang jahil selama dia hanya sekedar menyampaikan dalam tataran teori belaka, tidak mengamalkan apa yang diamalkannya. Innama yuradu minal ilmi al-amal wal ilmu dalilul amal. Ya. Innama yuradu minal ilmi al-amal, inilah tujuan kita menuntut ilmu, dan tentu saja ilmu adalah petunjuk untuk kita mengamalkan. Kita menuntut ilmu untuk menuntun kita mengamalkannya. Alan nasi an yata'allamu fa idza alimu fa alaihimul amal. Bishr bin Haris al-Hafi mengatakan innama fadlul ilmi al-amalu bihi summa yartaqi bihi. Innama fadlul ilmi al-amalu bihi summa yartaqi bihi. Ya, jadi kalau kita sering baca firman Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, maka kita harus paham, ya, bahwa ilmu tersebut, ya, yang Allah angkat derajatnya
adalah ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang juga diamalkan. Al ilmu hasanun liman amila bihi wa man lam ya'mal ma adarrahu. Ma adarrahu, ya, ini siga ta'ajjub, ma adarrahu, ya, kalau dia diamalkan ya sangat memberikan mudarat baginya. Wa qala hadi hujajun atau qala hadi hujjah, yakni ala man alim, ya, jadi sangat memberikan bahaya kepada orang yang memilikinya tapi tidak mengamalkannya. Sahal bin Abdullah At-Tustari, ya, seorang yang soleh yang terkenal, ya, walaupun beberapa mereka ini, ya, mungkin yunsabuna ila tasawuf, tapi mereka ini ya sebenarnya ya seperti yang kita tahu mustalah tasawuf ya inda aqdamin, ya, inda al-qudama minas salaf. Al-ilmu kulluhu dunya wal akhiratu minhu al-amalu bihi. Ya, beliau mengatakan ilmu itu dunia saja dan akhirat adalah dengan mengamalkannya. Ya, jadi kalau kita masih tataran ilmu, walaupun ilmu kita kelihatannya ilmu akhirat, ya ikhwas sekalian, asatidzah sekalian, ini sebenarnya ya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadana ila hadas sabil, ya, Allah memberikan hidayah kepada kita ketika banyak orang tidak tertarik untuk menuntut ilmu agama. Ketika banyak orang bahkan menganggap tidak ada harapan, ya, tidak ada janji-janji untuk kebahagiaan, kesejahteraan bagi orang yang belajar ilmu agama. Namun Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita bahwa ilmu ini ya ilmu yang mulia dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan tidak banyak orang yang mendapatkan hidayah yang seperti ini. Tapi ikhwas sekalian, ya, selama kita cuma sekedar ilmu saja, ya, walaupun ilmu yang kita pelajari sudah ilmu ad-din, ya, tafaqquh fid din, maka beliau katakan sini al-ilmu kulluhu dunya. Dia masih dikatakan bagian dari dunia. Dan nanti terbukti bahwa dia adalah bagian dari akhirat kalau memang diamalkan. An-nasu kulluhum sukara illa al-ulama wal ulama kulluhum hayara. Ya, bingung. Orang-orang bingung. Illa man amila bi'ilmihi. Ya, ini mirip-mirip perkataan dari Imam Ghazali, ya, dalam Ihya. Jadi nampaknya perkataan Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ad-dunya jahlun wa mawatun illa al-ilm. Al-ilmu kulluhu hujjah illa al-amal bih. Putus ya. Suaranya putus atau di tempat saya saja? Putus, Ustaz, putus. Ustaz, terputus Ustaz. Kayaknya lowbat laptopnya beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afwan. Lupa dicas ininya nih laptopnya, jadi langsung mati. Taib, ya tinggal sedikit ya insyaallah. Wal ikhlas ala khatarin azim hatta yukhtama bih. Ya, beliau sebutkan ini bahwa ya, ilmu menjadi hujjah kecuali diamalkan, dan amal pun sia-sia kecuali dengan keikhlasan, dan orang yang ikhlas pun masih terancam hingga kita lihat bagaimana akhirnya, ya. Jadi ya, innamal amal bil khawatim. Jadi kalau kita mengamalkan, maka tentu saja kita masih perlu bertanya kepada diri kita dan selalu bermuhasabah persoalan keikhlasan. Dan seandainya pun ya kita bisa mengatakan ya bahwasanya saya telah berusaha ikhlas, maka ya fa innal hayya la tu'man alail fitnah, kita masih terus terancam dan nanti kita
tahu ya bagaimana kita dengan masa akhir kita. Al-ilmu ahadu lazzatid dunya fa idza umila bihi sara lil akhirah. Ini ikhwas sekalian. Ya, ini satu nasihat yang berharga dari beliau bahwa al-ilmu ahadu lazzatid dunya. Kadang terasa ya bagi kita, ya bahkan sebagian kita mungkin masya Allah kadang tidak merasakan ya berjam-jam menelaah buku, menulis, lalu dia belum makan, tapi dia sudah merasa nikmat, lezat. Karena ilmu baginya sudah merupakan kelezatan sebagaimana kelezatan yang dirasakan oleh para pengejar dunia atau orang yang suka melihat daftar-daftar menu makanan, ya. Begitu lezat ketika merasakan semua jenis makanan. Bagi sebagian tulabul ilm, mereka ulama diamalkan. Ya. Abdullah bin Al-Mu'taz, ya, ini seorang yang terkenal sebagai syair juga. Ilmun bila amal ka syajaratin bila samarah. Ini perkataan Abdullah bin Mu'taz yang terkenal ya. Seorang syair yang terkenal, dikutip juga oleh Khatib Al-Baghdadi, ilmun bila amalin ka syajaratin bila samarah. Ya, jadi tidak berbuah ya. Maka indah dan tidak bermanfaat. Ilmul munafiqi fi qawlih wa ilmul mu'mini fi amalihi. Ya. Jadi ya, ini salah satu pembeda ya antara munafik dan mukmin ya. Makanya kalau Hasan Al-Basri membahasakan dengan ilmul qalbi dan ilmul lisan ya. Ilmul qalbi adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Ilmul lisan adalah gayanya, modelnya orang munafik yang kadang membuat kita terkagum ya, terpesona, terkesima dengan bahasanya yang sangat indah ya, tapi dia tidak mengamalkannya. Ya dan billah. Yusuf bin Husain Ar-Razi mengatakan fi dunya tughyanan, tughyanul ilmi wa tughyanul mal, walladhi yunjika min tughyanil ilm al-ibadah, walladhi yunjika min tughyanil mal az-zuhdu fihi. Ya, khawas sekalian, ya ini kalau menghindari ya ilmu bisa juga menjadikan seorang sombong ya, membanggakan diri. Dan di antara hal yang bisa menjauhkan kita dari perasaan yang seperti itu adalah kita rajin beribadah. Sama dengan sebagian dalam persoalan menjaga diri seorang penuntut ilmu untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya ibadah yang benar dan ibadah yang sungguh-sungguh ikhlas dan mendekatkan diri kepada Allah ini bisa menjauhkan seorang dari kesombongan dan dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan, ya kita tahu ya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, dalam hadis qudsi yang terkenal, ya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Yang kalau memang kita sudah selalu dekat kepada Allah dengan ibadah wajib dan ibadah sunnah, maka mata kita, pendengaran kita tidak mau kita fungsikan kecuali yang apa Allah ridhai. Demikian pula tangan dan kaki kita tidak kita aktifkan, tidak kita melangkah dan tidak kita bergerak kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Karena itu ketika ya seorang penuntut ilmu belum ada hajiz bagi dia dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka perlu untuk melihat sisi ibadahnya. Ya, karena kalau dia ibadah yang benar, insya Allah dia akan membenci kemaksiatan dan hanya cinta kepada ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ketika seorang penuntut ilmu masih kadang menyombongkan diri, merasa lebih hebat daripada yang lainnya dan merendahkan orang lain, maka ini juga salah satu kelemahannya mungkin adalah dia lemah dari sisi ibadah. Ya, inilah tughyanul ilm. Ya, maka kita perlu najah, ya najahnya dengan al-ibadah. Bil adabi tafhamul ilm wa bil ilmi yasihu lakal amal wa bil amali tanalul hikmah wa bil hikmati tafhamu az-zuhda
wa tuwaffaqu lahu wa bizuhdi tatruk ad-dunya wa bitarki ad-dunya targhabu fil akhirah wa birrakbati fil akhirah tanalu ridha Allah. Ya, ini perkataan beliau ya. Bagusnya kalau sering kita renungkan ini perkataan-perkataan yang seperti ini, yang semuanya ya yuktabu bima'id zahab. Abu Abdullah Ar-Ruzbari beliau mengatakan, man kharaja ilal ilmi yuridul ilma lam yanfa'hul ilm. Ini jadi niatannya mesti loncat ya, jangan ilmu untuk ilmu. Man kharaja ilal ilmi yuridul ilma lam yanfa'hul ilmu. Wa man kharaja ilal ilmi yuridul amala bil ilmi nafa'ahu qalilul ilmi. Ya, jadi niatan kita kawan sekalian adalah jangan sebatas ilmu untuk ilmu, tapi ilmu untuk kita amalkan. Al ilmu mauqufun 'alal amal wal amalu mauqufun 'alal ikhlas. Wal ikhlasu lillahi yuwarrisul fahma 'anillahi azza wa jal. Ya. Jadi keikhlasan ya itu yang mewariskan pemahaman ya, mewariskan pemahaman. Makanya ya ulama kita tahu ya ketika ada persoalan-persoalan yang min mudilatil ilm ya, masalah-masalah yang sangat berat yang mereka tidak tahu, maka ya mereka solusinya, pelarian mereka adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah wudhu lalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seperti yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terbuka semua hal yang tadinya begitu sulit untuk difahami ya. Jadi ya itu akan melahirkan pemahaman, dan keikhlasan dan amalan itu akan melahirkan pemahaman yang benar dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang sering kita kutip ya dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala ya, beliau mengatakan misluhu yuwaffaq li usabatil haq ya, ketika beliau mengisyaratkan ya kepada Abdul Wahab bin Al-Warraq ya kalau tidak salah, ketika ditanya siapa lagi yang kita tanya setelah kamu pergi wahai Imam Ahmad, lalu beliau sebut nama tersebut, lalu orang bilang kayaknya ilmunya tidak sama dengan ilmu wahai Imam Ahmad. Laisa lahu ittisa'un fil ilm, kayaknya ilmunya tidak seluas ilmu. Kenapa dia yang direkomendasikan untuk kita bertanya setelah wafatmu nanti? Beliau mengatakan huwa rajulun salih misluhu yuwaffaqu lis-shawab. Ya, orang itu adalah orang yang soleh, dan orang semacam itu mendapatkan taufik dari Allah untuk berada dalam kebenaran. Min aqwal ini ya sebagai penutup ini perkataan-perkataan yang lain. Qala Hafs bin Humaid dakhaltu ala Daud at-Ta'i as'aluhu an mas'alah wa kana karima, ya terkenal ya Daud at-Ta'i. Ara'aita al-muharib idza arada an yalqa al-harba alaysa yajma'u alatahu? Ya, orang yang mau berperang tentu selalu siap-siap dengan alat perangnya. Fa idza afna umurahu fil alah famata yuharib. Ya, tapi kalau dia hanya siap-siapkan terus alatnya saja lalu tidak pernah berperang, ya, apa manfaatnya? Innal ilma alatul amal. Begitu juga ilmu. Ilmu adalah sekedar alat saja untuk beramal. Ya, dia sarana untuk beramal. Tapi kalau dihabiskan itu untuk sekedar mengumpulkan faida afna umurahu fi jam'ihi famata ya'mal. Ya, kadang sebagian orang gitu ya, keasyikan yang untuk menuntut ilmu, keasyikan menuntut ilmu. Subhanallah, semangatnya sangat besar ya, dan kita tahu kalau sekalian talbis iblis ya, kalau kita baca talbis iblisnya Ibnu Jauzi rahimahullah taala, kita akan tahu bahwa tidak ada di antara kita yang selamat ya. Sebagian kita memang mungkin tidak bisa dihalangi oleh iblis untuk menuntut ilmu ya. Tidak bisa dicapekkan oleh iblis ya, dibisik-bisikan untuk kita capek menuntut ilmu. Tidak bisa terhalang. Tapi kita kadang diplesetkan atau digelincirkan dengan persoalan niatan kita. Ya, sehingga habis kadang waktu kita lupa bahwasanya ilmu yang kita tuntut ini sebenarnya ada tujuannya setelah ini. Ada muqtadayatnya setelah ini. Ada konsekuensi yang harus kita jalankan setelah ini. Jadi jangan sampai habiskan umur kita yang sangat singkat ini dengan ilmu, tidak dengan pengamalan. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam mengatakan, sami'ani Abdullah bin Idris atalahafu ala ba'di syuyukh faqala li ya Abu Ubaid mahma fataka minal ilm. Ya, kadang ya kita ya begitu dengan semangat dengan menuntut ilmu ya, berpindah dari satu syekh dengan syekh yang lainnya,
dan seterusnya. Beliau ingatkan ini ya kepada Qasim bin Salam, ya, alim yang terkenal, ya, Qasim bin Salam diingatkan, ya Aba Ubaid, mahma fataka minal ilm fala yafutannaka al-amal. Ya, kadang kita tidak sempat hadir satu majelis ilmu. Kita patut sedih karena ada faedah yang luput dari kita. Tapi jangan kita sedih lalu larut dalam kesedihan, lalu kita lupa bahwasanya ada sebenarnya kesempatan yang lain, yaitu mengamalkan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Atau mungkin bisa kita ambil faedah ya dari orang yang telah mendapatkannya, lalu kita bisa menjadi orang yang mengamalkan. Ya, karena boleh jadi ya rubba muballaq ya au amin sami', yang boleh jadi orang yang disampaikan lebih bisa memahami dan bisa mengamalkan. Karena itu jangan sampai ketinggalan dua kali, ya, jangan sampai luput dua kali. Kalau kita sempat luput ilmu, maka jangan sampai luput beramal. Ya, jadi mungkin kita tidak sempat ikut ilmu tersebut, tidak sempat mendengarkan, tapi setelah kita dengarkan dari ikhwah kita yang sempat mendengarkan langsung, lalu kita faham, kita mengamalkan, ya ini suatu kebaikan insyaallah. Qala Abu Sa'id Al-Kharraz, al-ilmu masta'malaka ya wal yaqinu ma hamalak. Ya, al-ilmu masta'malaka wal yaqinu ma hamalak. Ibrahim Al-Khawas mengatakan, laisal ilmu bi kasratir riwayah wa innamal alimu man ittaba'al ilma wasta'malahu waqtada bis sunani wa in kana qalilal ilmi. Ya, ini juga ya perkataan terkenal dari, mirip ya dengan perkataan dari Imam Ahmad dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, laisal ilmu bi kasratir riwayah innamal ilmu laisal ilmu bi kasratir riwayah, ya. Bukan ilmu atau kafa, ya, kafa bi khasyatillahi ilman, ya, kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah rasa takut kepada Allah adalah ilmu, dan kafa bil iktirari jahla, ya, cukuplah kebanggaan, bangga diri adalah dalil tentang kejahilan. Qala Abul Qasim Al-Junaid, ya, ini juga seseorang ulama Ahlus Sunnah yang dinisbatkan kepada tasawuf. Mata aradta an tusyarrifa bil ilmi wa an tunsaba ilaihi wa takun min ahli qabla an tu'tal ilm ma lahu alaik ihtajaba anka nuruhu wa baqi alaika rasmuhu wa zuhuruhu dalikal ilm alaika la lak. Ya, ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Wa dalika anna al-ilm yushiru ila isti'malihi fa idza lam tasta'mil al-ilma fi maratibihi rahalat barakatuhu, ya, pergi berkahnya. Mungkin kelihatan berilmu, ya, tapi tidak berberkah. Abbas bin Ahmad mengatakan, walladzina jahadu fina, ya, lanahdiyannahum subulana, ya, ayat terakhir dalam surat Al-Ankabut. Beliau mengatakan, alladzina ya'maluna bima ya'lamun nahdihim ila ma la ya'lamun, ya. Ya, ini ya, orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan memunculkan ilmu baru baginya. Ini khos sekalian beberapa cuplikan, ya, kutipan dari kitab Risalah Iqtida'ul Ilmi Al-Amal, dan di dalamnya lagi masih banyak bab-bab, ya, walaupun risalah kecil sebenarnya, tapi masih ada beberapa bab-bab yang sangat penting dalam masalah ini, dan beliau salah satu bagiannya adalah masalah ibadah, ya, terhadap ilmu tersebut, dan tahdzir terhadap orang yang tidak mengamalkan, dan juga adalah persoalan taswif, ya, zamut taswif. Bagian-bagian akhir dari risalah beliau adalah zamut taswif, tercelanya menunda-nunda kebaikan. Maka, ya, kawan sekalian, Anda tidak menyebut lagi, ya, asar-asar yang lain, ya, walaupun sangat banyak sebenarnya tentang masalah bagaimana ibadah salaf dan bagaimana mereka betul-betul intifa dengan ilmu mereka untuk lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dan apa yang kami syaratkan sudah cukup, ya, untuk mengingatkan diri kami dan pada ikhwah sekalian. Dan seperti yang kami sebutkan, Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan bagian akhir adalah zamut taswif. Maka ikhwah sekalian, ya, jangan kita menunda-nunda, ya.
antum-antum yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan untuk menuntut ilmu ya, dan kondusif, yang sangat kondusif tempatnya, maka jangan tunda-tunda ya. Mari berlezat-lezat dengan ilmu tersebut dan dengan pengamalannya. Ya, mari kita merasakan nikmatnya yang sebagaimana ahlu dunia menikmati dunianya, mari kita nikmati surga dunia kita dengan ilmu yang kita pelajari, ilmu din, ya, Quran dan Sunnah, dan perkataan-perkataan para ulama-ulama kita yang menghidupkan hati-hati kita. Dan juga mari kita menikmati ibadah-ibadah tersebut. Ya, kalau sekalian sulit dibayangkan seorang yang sekedar menikmati hafalannya, menikmati pemahamannya terhadap ilmu, lalu dia tidak menikmati pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini ilmu yang sangat dikhawatirkan, termasuk ilmu yang tidak berberkah. Karena kenikmatan yang hakiki ya terhadap ilmu yang kita pelajari adalah ketika membuat kita lebih dekat kepada Allah dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa berakhlak ya, beradab sebagaimana yang Allah inginkan, dan kita bisa sejauh-jauhnya membenci kemungkaran dan kemaksiatan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ya. Ini ayat yang sangat kita hafalkan ya, dan harus kita pahami bahwasanya ilmu selaras berbanding lurus dengan khasyatullah, dan ini perlu untuk kita selalu pertanyakan diri kita dari waktu ke waktu. Dan juga ya, firman Allah, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kita tahu ayat ini di surat Az-Zumar ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebelumnya tentang orang-orang yang qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Perbedaan mencolok antara orang yang tahu, orang berilmu, dan yang tidak tahu adalah yang seperti ini. Orang yang menghidupkan malamnya, takut kepada Allah, dan sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita baca dari salafus soleh, yang kadang kita rasakan kita begitu jauh ya daripada ilmu-ilmu mereka, dan tentu saja kita tidak putus asa, ikhwas sekalian. Maka pesan kami terakhir adalah dua hal yang inti dari persoalan ini. Pertama adalah persoalan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal kita, termasuk dalam ibadah yang sangat mulia ini. Mari kita terus mengikhlaskan, memurnikan niatan kita bahwa kita menuntut ilmu karena Allah, bukan untuk berbangga-banggaan, bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk dimasukkan dalam deretan orang-orang yang berilmu, bukan untuk mendebat orang-orang bodoh, dan bukan ya niatan-niatan yang rendah yang lainnya. Terlalu ya mulia ilmu kalau niatan kita hanya sekedar itu. Karena dunia akan pergi, akan fana ya. Maka jangan ya kemuliaan ilmu dan janji Allah untuk ketinggian di kampung akhirat akhirnya kesempatannya hilang dari kita, karena kita hanya mengejarnya untuk niatan-niatan yang rendah di dunia yang sangat sebentar ini. Maka terus niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan itu insyaallah ilmu kita berberkah dan senantiasa kita akan mengamalkan ilmu kita. Yang kedua adalah kita selalu mengikuti jalan penuntut ilmu orang-orang yang mendahului kita. Ya, para salafun saleh. Karena itu ya jangan kita melihat diri kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini sering kami ulang-ulangi. Jangan kita membandingkan diri kita dengan kebanyakan orang hari ini, yang kadang membuat kita terlena dan kita merasa kita sudah sangat baik, ya, kita sudah sangat ideal. Padahal kita dan orang yang ada di sekitar kita memang bukan teladan, ya. Bukan contoh yang kita diperintahkan untuk mencontohi mereka. Tapi teladan kita adalah para salafun saleh. Karena itu untuk kita tahu sebenarnya bagaimana posisi kita di sisi Allah adalah bagaimana kita bercermin dengan para salafun saleh. Kalau saja Abdullah bin Mubarak rahimallahu taala yang termasuk di kalangan tabi'in ya, wafat 181 Hijriah. Beliau ya kadang menyendiri dan sibuk ya dengan
menelaah asar-asar para sahabat dan salaf sebelum beliau, ya, padahal beliau termasuk bagian dari salaf, ya, dari 3 generasi yang terbaik. Beliau kadang menyendiri, lalu ketika ditanya, ya, kenapa tidak bergaul, ya, beliau mengatakan, saya mau bergaul dengan para sahabat, ya, orang yang baik, karena disitulah, ya, saya mendapatkan hakikat dari ilmu tersebut. Ya. Adapun kalian, ya, kalian kebanyakan menggibah manusia. Ya. Beliau mengatakan seperti itu di zaman ketika zaman masih sangat baik dibandingkan dengan zaman kita. Ya, gimana lagi dengan, ya, apa yang harus kita katakan, ya, di masa-masa seperti saat sekarang ini. Karena itu ikhwas sekalian, ya, hal ini, ya, memang sangat ideal, tapi sepatutnya bagi seorang yang memiliki himmah aliyah untuk tidak pernah berhenti mengejar, ya, hal yang ideal ini, karena itulah yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan perlu untuk kita saling menguatkan, yang saling mengingatkan. Di samping kita saling mengingatkan kepada ikhwah kita untuk rajin belajar, jangan malas-malas mudzakarah, jangan malas-malas hadir di majelis ilmu, jangan sampai malas-malas hadir di kuliah-kuliah kita di kelas. Maka jangan nasihat kita kepada ikhwah kita cukup dengan nasihat seperti itu. Mari kita terus juga saling nasihat-nasihati untuk terus mengikhlaskan niat, dan terus juga nasihat-nasihati untuk mengamalkan ilmu kita, ya, dan tentu saja untuk kita sebarkan, tebarkan, ya, di tengah-tengah manusia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang menjadi hujjatun lana la alaina. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghidupkan kita dalam keadaan Islam, beriman, dan sunnah, ala sunnati Rasulina sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai, ya, kebaikan dan mencintai orang-orang baik. Ya, semoga cinta kita yang tulus kepada mereka walaupun masih sangat jauh dari mereka memperjumpakan kita, merupakan syafaat bagi kita untuk bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai tersebut. Barakallahu fikum, ya, dan mohon maaf, ya, bagi ikhwah, ya, utamanya mungkin yang di Indonesia dan sekitarnya, ya. Kalau ikhwah di Saudi mungkin alhamdulillah belum tengah malam, ya. Kalau ikhwah di Saudi, di Indonesia sudah jam 10 lewat. Ya, sekali lagi barakallahu fikum, jazakumullah khairan, ya. Sa'idna bi liqa'ikum wa bi julus ma'akum, ya, walaupun hanya via daring seperti ini. Insyaallah kita kemudian bisa bertemu lagi di majlis yang lain, dan bisa di majlis yang langsung, ya, bertemu dengan antum. Kalau tidak, insyaallah semoga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hada wa na'tadzir ilaikum ala al-italah wa ala kulli taqsir, wa subhanallahi wa bihamdi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz atas penyampaiannya, nasihatnya, dan petuahnya di malam hari ini, yang kembali menggugah semangat kita untuk terus belajar dari para salafuna as-salih. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Kalau Anda mengizinkan kami baca pertanyaan ini. Ya. Satu yang mungkin. Ya. Satu saja. Abbas. Ya. Baik. Mungkin kami baca berdasarkan yang paling cepat ini, Ustaz. Dari pertanyaan pertama dari Ustaz Rusmin Nuryadin. Pertanyaannya, Afwan Ustaz, Anda pernah dengar ada yang bilang apabila kita ingin beribadah dengan baik, maka harus punya guru atau mursyid yang dia ahli dalam masalah qalbu. Sebagaimana jika ingin tahu masalah hukum, maka harus ada guru fikihnya. Masalah hadis harus ada guru hadisnya, dan masalah qalbu atau ibadah yang benar harus ada guru atau mursyidnya juga, yaitu ulama ahli qalbu. Bagaimana dengan pernyataan ini, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Ya. Di satu sisi, Allahu a'lam, di satu sisi perkataannya benar ya. Namun tentu saja tidak ada dikotomi sebenarnya antara seorang syekh ya yang berilmu dan syekh yang mengamalkan. Ya, karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menafsirkan firman Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Ya, beliau mengatakan ini ayat menjelaskan siapa syekh yang kita ikuti, siapa syekh yang tidak kita ikuti. Ya. Bahwa syekh yang kita ikuti di samping tentu saja masalah ilmunya, karena kita mau berjalan yang benar tentu saja, tapi juga adalah seorang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Ya, beliau mengisyaratkan bahwa ada saja seorang yang kelihatannya syekh, seorang yang berilmu mungkin, tapi hatinya lalai, ya, malas berzikir, malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini kata beliau tidak pantas diangkat sebagai syekh, ya, tidak pantas diangkat sebagai syekh kita. Dan kami sangat yakin bahwa para ulama-ulama kita al-ajilla, mereka adalah ulama-ulama rabbani. Walaupun mungkin ada sebagian yang tidak, yang Allah alam, yang mungkin kita duga seperti itu, tapi masih sangat banyak ya, insyaallah ulama-ulama yang mengumpulkan antara dua kebaikan ini. Mereka-mereka yang masya Allah sangat mumpuni dari persoalan ilmunya dan juga adalah teladan bagi kita dalam persoalan hati, persoalan ibadah yang menuntun kepada kita untuk tahu dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ya, tidak perlu difahami perkataan yang tadi disebutkan bahwa ada dikotomi ya, perlu ada ya syekh ilmi dan syekh ibadah ya, syekh ibadah. Lalu diartikan syekh ibadah ini seorang abid yang mungkin jahil, yang mungkin tidak paham dan mungkin melakukan beberapa penyimpangan umpamanya, itu saya kira tidak ya. Karena tentu saja ya ilmu ini perlu kita ambil dari sumbernya dan dari ahlinya, maka dia mesti ahlul ilm, tapi dia juga tentu saja memiliki pemahaman yang benar dan tentu saja bisa menjadi contoh teladan terhadap persoalan ibadah. Ini sangat beruntung kalau kita bisa mendapatkan yang seperti itu, dan insya Allah masih ada ya, walaupun ya ulama makin langka, tapi insya Allah hingga hari ini kita masih melihat ya para masyayikh kita, para ulama kita masih ada yang seperti itu. Ya, jangan sampai mereka pergi satu persatu lalu kita belum istifadah dari mereka. Jadi perkataan itu ada benarnya, tapi jangan sampai difahami bahwa kita perlu mengikuti ya, walaupun mungkin persoalan ibadahnya tidak jelas, tapi dia bisa mendekatkan kita kecintaan kepada Allah walaupun dengan ibadah-ibadah yang tidak sunnah umpamanya. Saya kira tidak perlu seperti itu ya. Bahkan insyaallah ilmu yang benar adalah ilmu yang menuntun kita kepada kecintaan kepada Quran dan Sunnah dan kecintaan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari itu. Ini memang perlu ada tabibul qalb seperti itu, tapi cari ya dari memang yang juga baik dari sisi ilmunya ya, dan dia juga bisa membuat kita makin cinta dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz. Dan karena Ustaz kita hanya mengizinkan satu pertanyaan, maka kami mohon maaf kepada ikhwah yang bertanya ini, yang mengirimkan pertanyaannya. Insya Allah mudah-mudahan di kesempatan lain bisa dijawab oleh Ustaz kita insya Allah. Ala kulli hal, sekali lagi mewakili seluruh ikhwah mengucapkan kepada Ustaz kita, guru kita, hafizahullah wa ra'ah, jazakallahu khairan ma jaza syekhan an tullabi wa barakallahu fiikum. Dan kepada ikhwatul lab, kami juga tak lupa pula mengucapkan jazakumullahu khairan kepada antum semua atas musyarakah antum yang fa'ala. Jazakumullahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mukmin-mukmin yang istiqamah insyaallah taala sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bi'idzni rabbina jalla wa ala. Saya kira ini dari ana, dan
jika ada tambahan dari DPLN atau dari Ustadz kita, guru kita Ustadz Salah, tafadhal. نستأذنكم يا أساتذة مشايخ. Naam, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ya, besok subuh kami ada juga kegiatan, ada taklim kami mau adakan. Ya, jazakumullah khairan. Dan makna masyaallah Syekh Abu Yahya, ya, insyaallah beliau akan lanjutkan insyaallah. Wa lalu indahu ta'liqat wa taqibat. Nah, insyaallah ba'da insirafina. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan kepada asatidzah, ikhwas sekalian, dan sayang ana tidak bisa lihat antum semuanya, ya. Dan insyaallah di kesempatan yang lain yang lebih muttasa', ya, dan bisa kita ketemu lagi, ya. Jazakumullah khairan, subhanallahi. Narakum alal khair insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Fadhal, kalau ada penyampaian dari Ustaz Darul Idam dan Ustaz dari DPLN, kalau tidak maka mungkin cukup. Cukup Ustaz, insyaallah. ألتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله. أنا أيضا مستعد أن أكون